baru selesai BAP penyidikan terhadap Hera sebagai pelapor dan korban. Jadi baru selesai BAP penyidikan Hera sebagai pelapor dan korban, ya, terhadap laporannya terkait dugaan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Bu Erin, ya. Jadi ini ada Heranya, kemudian ada juga pendamping dari LPSK, kemudian juga ada dari DPR RI, yaitu Bu Rike Diapitaloka. Ya, jadi kami memang mendampingi, nggak janjian sih, tapi bersama memang punya kepentingan sama dalam rangka membela rakyat ya. Betul, kita susah lagi bicara. Membela Hera deh kalau gitu ya. Jadi itu tadi. Tadi ada 20 pertanyaan sudah disampaikan dan sudah selesai. Jadi kita akan mengikuti prosedur berikutnya dari penyidikan ini. Setelah Hera, nanti beberapa lain saksi, baru kemudian nanti terlapor, yaitu Bu Erin sendiri. Setelah itu menurut penyidik akan diadakan gelar perkara mengenai status penyidikan ini seperti apa kedepannya, termasuk apakah nanti ada peningkatan tersangka atau belum. Nah, itu nanti akan digelar perkarakan. Tapi mengingat perkara ini sebenarnya sederhana dan pembuktiannya juga mudah, visumnya juga ada, saksi-saksi juga sudah menerangkan, jadi ada potensi terlapor akan menjadi dalam posisi tersangka. Tapi nanti setelah gelar perkara. Tapi itu hasil dari analisa sederhana dari tim penyidik bersama-sama dengan kami dalam konteks diskusi. Yang pertama. Yang kedua juga dari pihak DPR RI, Bu Riah juga memberikan dukungan, Bu Rike Diapitaloka ya, memberikan dukungan, termasuk juga terkait dengan undang-undang perlindungan pekerja. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Rike ya, mengenai ini, termasuk dukungannya terhadap jalannya proses perkara ini untuk kepentingan nanti kedepannya sebagai presiden dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang baru, mengenai undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, undang-undang nomor 2 tahun 2026. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Natalius dan juga Bang Dolipa, ini senior kami di UI. Terima kasih sudah mendampingi Hera yang kebetulan tanggal 14 Mei kemarin juga Bu Hera sama Bu Mia dan juga kuasa hukum memang secara resmi meminta pendampingan kepada kami begitu sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi hukum dan HAM, dan kemudian juga sudah mendapatkan atensi dari Komisi 3 DPR RI. Ini adalah kasus yang kalau orang mengatakan ngapain sih ngurusin kasus kayak begitu ya. Ini adalah batu uji bagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan pada 21 April 2026 yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang, tadi sudah disampaikan oleh Bang Dolipa, Undang-Undang nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga gitu. Dan tentu saja kami mengapresiasi pihak kepolisian, khususnya Direktorat PPA Perlindungan Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan khususnya lagi adalah unit PPA di Polres Jakarta Selatan. Nah, ini mendampingi dari mulai evakuasi sampai kemudian melakukan otopsi di Rumah Sakit Pertamina dan visum tadi sudah disampaikan ada. Dengan demikian bahwa tentu saja kehadiran saya khususnya sebagai anggota Komisi 13 yang memang membidangi hukum dan HAM, ini saya tegaskan, tidak untuk mengintervensi semua proses hukum, tetapi ini bagian dari pengawalan bagaimana seluruh hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya begitu. Proses masih dalam proses awal untuk pemeriksaan para saksi, nanti masih ada hal-hal lain mungkin akan lebih jelasnya kalau itu dijelaskan oleh pihak kepolisian. Tapi intinya kami mohon pengawalan dari seluruh masyarakat, dan ini juga sudah menjadi atensi Komisi 3 DPR RI, sudah dipanggil ya Bang ya, langsung dipimpin oleh
Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman begitu. Dengan demikian sekali lagi kasus ini adalah ujian bagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi Undang-Undang Nomor 3 2026 begitu, sehingga kami didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan secara komprehensif menurut aturan yang ada dan juga mencermati pasal 10 di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang lama yang masih berlaku di Undang-Undang yang baru terkait bagaimana suatu perkara itu harus diselesaikan dulu laporan yang awal sebelum kemudian masuk ke laporan balik berikutnya. Nah teman-teman, itu mungkin yang bisa disampaikan. Bu Rika, mungkin ke depan ada rencana untuk menemui terlapor, Bu? Itu bukan ranah kerja saya, bukan ranah tanggung jawab saya, tapi kami berharap semuanya, dan sekali lagi kita beri dukungan juga. Ini harapannya bahwa ada perhatian juga terhadap unit PPA, TPPO di Jakarta Selatan. Per bulan 50 sampai 60 kasus harus mereka tangani, tapi baru level unit, dan kita juga mendukung agar segera dinaikkan menjadi satker lah paling tidak begitu. Mungkin merasa menyayangkan nggak sih bahwa ada dugaan penganiayaan dari seorang public figure gitu Teh? Mungkin gimana tanggapannya? Saya tidak bisa masuk ke ranah personal ya Mbak. Itu bukan wilayah saya mengomentari ranah personal, tapi sekali lagi sesuai dengan tanggung jawab saya. Ada orang mengatakan ngapain sampai turun langsung begitu. Ini adalah fungsi pengawasan DPR RI sesuai konstitusi, sesuai dengan sumpah jabatan, sesuai dengan undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD begitu, bahwa memang kita ikut pengawasan terhadap tegaknya hukum karena Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Jadi sekali lagi kalau ditanya seperti tadi, mungkin tidak dalam kesempatan ini begitu ya Mbak ya, karena ini dalam tugas lah, ini hari kerja juga. Mungkin itu. Kak Hera sendiri gimana, bakalan ada yang ditetapkan sebagai tersangka gitu? Dalam hal ini terlapor gitu? Belum tahu kalau masalah itu. Nggak, maksudnya Nggak bisa, boleh kuasa hukumnya jawab. Nggak apa-apa, Berarti Pak Hera jawabnya belum Mbak Hera mungkin gimana akhirnya ditemani Iya, oleh LPSK dan Bu Rika juga? Nah, itu Ya jawaban saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rika Diah Pitaloka dan pihak LPSK, terus lawyer-lawyer saya yang baik ini. Terima kasih banyak. Bang Deo menegaskan Bang, berarti bukti CCTV udah berhasil diambil dari rumah terlapor ya Bang? Atau Ya, gimana? jadi begini, sebenarnya pembuktian itu nggak perlu juga rumit-rumit pakai CCTV ya. Jadi yang penting ada visum, ada bukti fisik, kemudian ada pengakuan, ada keterangan dari saksi, itu semua cukup. CCTV itu biasanya pendukung, tapi kalau ada bisa. Tapi biasanya CCTV kalau di dalam suatu wilayah rumah tangga itu dia punya daya tahan cuma 2 minggu sampai 1 bulan, selebihnya kehapus kan. Jadi kita rasa penyidik tidak akan berfokus kepada CCTV, tapi lebih berfokus kepada keterangan-keterangan, kesaksian, visum dan bukti-bukti fisik yang ada, gitu, ya. Tapi Kak Hera sendiri gimana rasanya akan sebentar lagi akan ada jadi tersangka mungkin? Ya, Mungkin Ya, sebentar lagi alhamdulillah, akan ada gelar perkara nanti akhirnya. Ibu, boleh satu lagi pertanyaannya? Ini kan terkait Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ya. Bagaimana sebagai anggota DPR mensosialisasikan undang-undang ini karena banyak korbannya yang tidak mengerti hukum dan tidak berani kasus lapor? Ini justru juga penting. Jadi ini bukan hanya kasus tentang Hera dan Bunia, ini dari yayasan yang juga kemudian mendampingi sampai visum. Nanti akan ada pemeriksaan sebagai saksi, dan artinya ini undang-undang yang penting untuk siapa saja sebetulnya. Apalagi di era sekarang kalau kita suami istri bekerja itu pasti ada PRT begitu. Meskipun di dalam undang-undang PRT tetap
mengakomodir aspek-aspek sosiologis gitu dalam hubungan kerja, tidak kaku sebagai pekerja formal yang seperti di industri, tetapi tetap ada yang terpenting itu adalah perlindungan hak dan martabat si pekerja rumah tangga sebagai manusia. Yang sebetulnya kalau nggak pakai hukum pun di dalam agama manapun tidak boleh ada perlakuan kekerasan terhadap siapapun begitu. Kalau ada masalah ketidakpuasan, dia bisa dikembalikan ke yayasan lalu dibicarakan dengan baik-baik begitu ya. Ini menjadi atensi kita semua, dan sekali lagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu adalah batu uji bagaimana Indonesia mampu melindungi PRT tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga, karena kita salah satu pengirim pekerja migran yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Ketika pekerja rumah tangga di dalam negeri tidak mampu dilindungi negara dengan regulasi hukum yang sudah cukup banyak sebetulnya ya Bang ya, termasuk beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, maka akan menjadi hal yang tidak mudah untuk kita melindungi pekerja migran kita yang berprofesi sebagai PRT di luar negeri. Contoh kasus kemarin yang terakhir ramai ada kekerasan terhadap PRT di Malaysia kalau saya tidak salah, kepolisian Malaysia langsung dicari, semua pelakunya langsung ditahan begitu. Karena ini adalah wajah negara begitu. Kalau orang-orang masyarakat yang bekerja tidak bisa dilindungi dalam profesi seperti ini, bagaimana dengan profesi yang lain? Padahal ini kan benar-benar ngurusin rumah tangga gitu. Bahwa kemudian ada persoalan seperti saya dengan PRT saya atau kita semua, itu hal yang harus dibicarakan. Tidak ada normalisasi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Cukup ya. Pendampingan untuk hari ini apa ke depannya mau ikut pendampingan juga? Enggak, yang dampingin nanti Ini kuasa hukum. Kami memantaunya di Iya, tapi kita juga bisa mendampingi Bu Rike kan? Iya. Bisa kan? Mau dampingin aku. Oh iya. Terima kasih ya. Bu Rike,